Saya ingin santapan kali ini partisipan saya berbagi cerita yang mencengangkan berhubungan dengan aborsi. Saya memilih angka kelahiran nomor 30. Wina, kelahiran tanggal 30. Menurut pengakuannya, almarhum ayahnya pernah mengikuti komunitas kepercayaan ilmu gaib. Apakah ini karma buruk yang diturunkan? Bisa kembali lagi di Karma, masih bersama kami bertiga di sini dan juga ada Mbak siapa namanya? Mbak Wina. Pina. Wina. Wina. Wina ya. W-I-N-A. Iya. Lahir di tanggal 30 bulan Agustus. Usianya berapa sekarang? 22. 22 tahun. Baik, saya sudah melihat akar permasalahan di sini. Masalah, fakta, dan solusi. Dan di sini saya melihat kamu adanya luka batin masa lalu. Saya itu selalu haus kasih sayang. Makanya saya selalu ingin punya pacar yang sayang sama saya. Makasih ya, Bang. Bang, emangnya nggak gelap? Malam-malam pakai helm terus ketutup kayak gitu? Ya mau gimana lagi? Ntar kalau misalkan aku buka kaca ini, orang-orang pasti takut. Maksudnya takut? Emangnya kenapa, Bang? Aku suka sama kamu, Wina. Aku ingin selalu bersamamu. Kamu tuh ya, ngapain kamu gedor-gedor pintu jam segini? Bu, itu tadi aku lihat ada hantu, Bu. Hantu muka pucat, Bu. Hantu. Nggak ada siapa-siapa juga. Ngaco aja kamu ya. Kamu tuh mabok ya? Nggak ada siapa-siapa juga. Mina, tunggu. Yang ngajarin kamu kurang ajar siapa sih? Orang tua lagi ngomong tuh didengerin. Dari mana aja kamu? Bu, Ibu kan orang tua Wina. Harusnya Ibu tahu dong Wina dari mana. Wina, emang kamu kalau pergi tuh bilang sama Ibu? Mana Ibu tahu kamu pergi kemana? Wina! Buka! Ada nggak sih yang bisa kamu kerjain dengan benar? Dari kecil tuh kamu udah bikin masalah. Ibu harus jual rumah untuk operasi melahirkan kamu dan merawat kamu. Aku gak sanggup setiap hari harus dimarahin sama kalian. Dari kecil udah bikin malu keluarga. Setiap ambil rapot, kamu pasti ranking paling belakang. Cukup, hentikan. Apa sih, Bu? Anak kamu tuh baru pulang jam 2:30 pagi. Pasti ngikutin kamu. Kamu aja yang gak bisa didik anak, tau nggak? Jadi kayak begini kan? Orang tua bisa aja cuma marah-marah aja setiap hari. Wina! Kamu kenapa pengen ribut aja di rumah? Teriak kayak orang gila. Wina, Bapak lagi bicara sama kamu. Aku gak mau dengar omongan Bapak. Ini pasti didikan ibu kamu kan? Berani kurang ajar sama Bapak. Lydia, bangun nak. Ini anak tuh susah banget sih kalau dibangunin. Lydia, bangun. Ayo cepet. Malah diem aja. Ayo cepet bangun, siap-siap. Ayo. Astagfirullahaladzim, Ibu. Ibu kasar banget sih, Bu. Lydia kan masih kecil. Biarin aja. Mumpung dia masih kecil harus diginiin. Lihat kayak kamu.
Mau ya? Hah? Mau Ibu Erin juga? Udah ya sayang ya, kamu jangan nangis. Ya udah sekarang kamu siap-siap ke sekolah ya, biar jangan terlambat. Ayo. Hantu, hantu. Kenapa sayang? Lydia, Astagfirullahaladzim. Lydia bangun Lydia. Kebahagiaan itu pas ada papa dulu. Dan sebelum papa kenal sama perkumpulan orang-orang jahat, perkumpulan itu merubah semuanya. Membuat saya merasa papa itu bukan papa saya. Kalau aku sih masih punya bisnis sendiri di rumah dengan istri. Jadi masih aman lah. Kalau kamu? Kalau aku sih hampir pasti pindah ke kantor temanku. Ya, kalau itu pun terjadi pengurangan karyawannya. Fatah, kamu gimana kalau dipecat di kantor ini? Karena semakin hari semakin turun pendapatannya. Kalau aku sih nggak khawatir. Aku ini orang penting di kantor ini. Nggak mungkin lah dipecat. Perusahaan ini sudah hampir bangkrut. Pak Cipto yang kerjanya sudah puluhan tahun aja mau dipecat. Apalagi kamu yang belum genap 10 tahun. Jangan sembarangan deh kalau ngomong. Udah, ini kantor kota. Mending kerja mati-mati. Maaf, Ref. Aku cuma emosi. Ya bayangin aja mereka ngomongin masalah PHK. Sekarang kerja kayak begini aja, gaji masih kurang. Gimana kalau di PHK? Fatah. Kok kamu malah ketawa sih, bukannya khawatir? Aku sih nggak khawatir, Fatah. Aku punya jalan keluarnya sendiri. Mereka lagi ngapain? Mereka sedang melakukan penyembahan. Apa yang mereka sembah? Sekarang tutup mata kamu. Sekarang buka mata kamu. Gak usah takut. Tenang. Makhluk apa ini? Mengerikan sekali. Dulu dia adalah ratu yang sangat kaya raya. Tenang. Kepala divisi kita juga ikut penyembahan ini tuh. Selamat datang di perkumpulan kami, Pak Fatah. Fadli? Apa yang dikatakan Arif ini sangat benar, Pak. Jika Bapak bergabung di perkumpulan ini, jangan takut tidak punya uang. Uang kita selalu banyak. Dan jangan takut dengan pekerjaan kita kalau kita dipecat. Iya, Pak. Saya mau bergabung di perkumpulan ini. Tapi gimana caranya? Kalau kau ingin perkumpulan ini, maka kau harus memberi pengorbanan. Baik, saya bersedia memberikan pengorbanan. Jangan. Kamu tuh cuma bikin sial. Astagfirullahaladzim, Ibu. Gak usah pura-pura sedih ya. Sekarang beliin Ibu bubur ayam. Ibu tuh lagi ngidam tau. Tapi beli bubur ayam di mana, Bu? Ini kan udah siang, bubur ayam adanya pagi sama malam, Bu. Kamu tuh ya selalu bantah omongan Ibu. Pokoknya Ibu mau bubur ayam. Kamu cariin sekarang juga. Cepet. Nanti kalau kenapa-napa sama bayi Ibu nih, kamu tanggung jawab. Iya. Cepetan. Iya, Bu. Aku cariin bubur ayamnya. Iya, aku bisa menumbalkan bayi di perut Sri.
Istirahat dulu. Sebentar. Sering-sering aja kamu begini, Pak. Kamu istirahat dulu. Hawanya kok nggak enak banget ya, Pak? Panas banget gini. Padahal AC nyala. Kamu gak usah khawatir. Bayi ini akan mendatangkan kebahagiaan dan kekayaan buat kita. Kita bisa beli AC yang banyak buat rumah kita. Biar gak panas. Akan terkabul. Aduh sakit, Pak. Perutku sakit. Aduh. Bu. Kamu nggak usah khawatir, Pata. Sri baik-baik saja. Saya akan kasih kamu imbalan. Itu uang goib. 5 lembar uang goib. Uang itu akan kembali kepada kamu setelah kamu belanjakan. Kamu bisa menggunakan mulai sekarang. Alhamdulillah, untung masih ada yang jual tukang buburnya buat ibu. Itu kayak suara motornya si Hatmi Pucat itu. Kamu kenapa sih? Teriak-teriak kayak orang stres, tau gak? Itu Pak, itu ada hantu Pak, aku takut. Oh, jadi ini yang membuat kamu teriak-teriak ya? Pergi kamu sekarang. Gak usah datang lagi. Pergi! Pak, kok Bapak bisa usir hantu itu, Pak? Ah, udah. Gak usah tahu rahasia Bapak. Sekarang Bapak mau pergi ya. Kamu jagain Ibu. Emang Ibu kenapa, Pak? Tadi Ibu pingsan. Awas ya. Kalau kenapa-napa sama Ibu dan sampai masuk rumah sakit, kamu yang nanggung biaya. Jadi aku ini salahin sih. Ini, Pak, belanjanya. Udah semua nih, Bu. Sudah, Pak. Udah kurang kembaliannya, Bu. Iya, sabar. Sampai kurang. Enggak, Pak. Ini, Pak, udah pas semua. Baru belanja sedikit aja udah sombong. Bu, beli minyak sayur dong, seliter. Oh, Berasnya iya. 2 liter ya. Ya, oke. Ntar ya. Ini Bu uangnya. Ya. Loh, uang Bapak tadi kemana ya? Hah? Kenapa, Bu? Perasaan udah saya taruh di sini, tapi kok nggak ada. Ah, masa? Lupa kali, Bu. Nggak deh, Bu. Bener tuh. Nggak ada. Hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Uangnya balik lagi. Ini lebihannya. Waduh, bener-bener uang goib. Kalau begini caranya, bisa cepet kaya gue. Kenapa ya? Kok aku jadi merinding gini? Ini Bu, bubur yang Ibu mau. Aduh, kamu nggak tahu apa perut ibu lagi sakit. Bentar ya.
tidak tahu kalau ibu sakit, Bu. Kamu emang gak punya perhatian sama orang tua ya? Udah cepetan, bawa ibu ke bidan. Ayo, sini aku bantu. Ibu bisa sendiri. Aduh. Ini Pak, 500. Iya, makasih Pak. Iya. Hitung lagi Pak. Iya. Ya, dah, lupa. Terima kasih Pak. Makasih Pak ya. Pak, saya beliin ya Pak ya. Oh ya. Oke, makasih Pak ya. Loh, kok duit yang 500.000 tadi nggak ada ya? Jangan-jangan orang tadi nih. Wah, barangnya bisa gua jual lagi nih. Kan dapat duit lagi. Pak. Kenapa Pak? Tadi kamu belum bayar ya Pak ya? Belum bayar. Kan udah saya kasih Pak, 500.000. Buktinya nggak ada Pak. Pasti uangnya masih sama kamu nih. Saya periksa Pak ya. Coba lihat. Mana lagi nih? Handphone. Ada lagi. Kan? Nggak ada kan Pak? Mana ya? Nih, kalau Pak nggak percaya ya. Tuh, lihat. Ada nggak? Recehan semua Pak. Nggak ada ya? Nggak ada 100.000-an ya. Bisa kasih ke Bapak 5 lembar ya. Iya, maaf ya. Kok uangnya nggak balik ya? Hah? Uangnya balik lagi. Bagaimana dok? Maaf ibu, di perut ibu sudah tidak ada janinnya lagi. Nggak mungkin dok. Apa sebenarnya yang menyebabkan janin di dalam perutku jadi hilang? Ibu yang sabar ya. Saya permisi dulu ya Bu. Ini pasti semua gara-gara kamu. Kamu tuh dari dulu bisanya bikin sial aja. Apa yang kamu lakukan? Kamu ini apa-apaan sih? Datang marah-marah nggak jelas gitu? Janin aku hilang setelah perut aku kamu pegang. Kamu apain perut aku, Mas? Udah nggak usah banyak tanya. Kita ini udah punya banyak barang sekarang. Seneng dong harusnya. Aku nggak bisa sama barang-barang ini, Mas. Apaan kamu ini? Aku mau janin aku kembali. Aku mau janin aku kembali, Mas. Kamu nggak usah lebay gitu. Lihat nih, kita udah punya banyak barang sekarang. Ngerti nggak? Aku mau janin aku nggak mau barang ini. Aku nggak butuh barang ini semua. Jahat. Terakhir saya sakit hati. Saya dijodotin, saya ditamparin, hampir ditusuk pakai Wina! 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 Iya Pak, maaf. Kamu ini buduk gimana sih? Dipanggil datang-datang. Iya maaf, aku nggak denger Pak. Nggak denger. Sekarang kamu ke pasar. Beli kembang 7 rupa. Beli kembang Pak? Kok tumben-tumbenan Bapak nyuruh beli kembang? Udah kamu ini mau tahu aja urusannya. Ampun, Pak. Sini kamu. Sini. Kalau kamu mau hidup tenang, jangan pernah kamu ganggu Wina lagi. Ngerti kamu? Saya nggak akan ganggu Wina lagi. Hai. Wah, sepeda baru ya? Dong, aku dibeliin sama ibu. Bu. Aku dibeliin apa, Bu? Tentu dong kamu ibu beliin sesuatu. Kamu kan anak ibu juga. Yang bener, Bu. Ibu beliin aku apa, Bu? Racun tikus. Racun tikus? Kok racun tikus sih, Bu?
Ibu tuh pengen banget beliin kamu racun tikus. Biar kamu tuh nggak banyakan ngomong dan minta ini itu. Ibu nggak boleh kayak gitu sama Kak Wina. Kamu nggak usah ikut campur urusan orang dewasa ya. Udah main aja sana. Tapi kan ibu juga nggak boleh kayak gitu sama Kak Wina. Kamu mau membangkang ya kayak kakak kamu? Iya. Mau sepedanya ibu jual lagi? Mau? Kak, kakak jangan sedih ya. Iya, makasih ya. Perkumpulan itu merubah semuanya. Membuat saya merasa papa itu bukan papa saya. Seperti udah terpengaruhi gitu. Perkumpulan jahat apa, sayang? Jadi mereka kayak mengaku titisan apalah kayak uang-uang gaib gitu-gitu. Ada ritual juga di rumah. Seperti aliran sesat. Ilmu hitam. Mungkin. Wahai nenek Nas, datanglah Patah. Apalagi yang kau inginkan, Patah? Aku ingin uang goib yang lebih banyak lagi. Kalau kau ingin uang goib, maka kau harus menumbalkan lebih banyak lagi. Satu orang yang kau tumbalkan akan diganti dengan 1 lembar uang goib. Baik, aku mengerti. Kamu ngomong sama siapa sih? 1 tumbal untuk selembar goib. Mas, kamu kenapa? 1 tumbal untuk selembar uang goib. Win, bapak kamu, Win. Kenapa, Bu? Tolong Ibu, Win. Bapak kamu tuh mau bunuh Ibu. Astagfirullahaladzim. Masa sih, Bu? Nggak mungkin lah bapakmu melakukan itu sama Ibu. Iya, ini pasti gara-gara pesugihan uang goib itu, Win. Win, tolong Ibu, Win. Bapak mau bunuh Ibu, Win. Tenang ya, Bu. Ibu tenang. Bapak nggak kenapa-napa kan, Pak? Bapak nggak apa-apa kan, Pak? Kenapa, Vina? Kamu takut sama Bapak? Pak, apa itu yang Bapak sembunyi di belakang Bapak, Pak? Ini adalah sesuatu yang bisa membawa kalian ke surga. Kenapa sih? Sama uang aja takut. Mau nggak? Nih Bu, ambil Bu. Cepet ambil, mau dihajar lagi. Nih, ambil. Kalian dengar ya? Kita akan menjadi orang paling kaya di kampung ini. Dulu papa baik, terus bertemu orang ini jadi. Berapa orang dalam perkumpulan ini? Banyak. Ini seperti sekte ya? Pemujaan sesuatu? Pokoknya kita harus punya anak lagi. Biar keluarga kita jadi ramai. Enggak, Mas. Aku nggak mau. Bapak nggak mau tahu. Kamu harus hamil lagi. Titik. Jika Sri hamil lagi, maka bayi itu bisa dijadikan sebagai tumbal untuk neneknya Sol. Ih, aneh banget kan ibu-ibu. Masa dia tiba-tiba jadi kaya? Aneh kan kayak gitu. Bu, yang lebih anehnya lagi nih, setiap kali dia belanja ke sini, uangnya itu selalu raib. Nggak tahu kemana itu. Jangan-jangan tuh orang pakai pesugihan lagi. Bener Bisa kali. jadi ya Bu ya. Bu, saya mau belanja lagi. Saya nggak mau terima uang kamu lagi. Kenapa? Setiap kali kamu belanja ke sini, uang kamu itu selalu hilang. Jangan-jangan Bapak pakai pesugihan lagi. Ya nggak Bu? Apa-apaan kalian ini? Hah? Mana buktinya? Kalau saya pesugihan. Kali aja diambil sama tuyul tuh duit. Tuyul? Hari gini ada tuyul. Yaudah Ibu, saya permisi dulu. Makasih ya Bu. Kayaknya aku harus cari tempat lain lagi. Orang-orang di sini sudah mulai curiga akan adanya uang koin.
Bu, kita harus pindah malam ini juga, Bu. Pindah? Emangnya ada apa, Pak? Udah, pokoknya kita pindah. Cepet, beresin barang-barang yang perlu dibawa. Cepet. Aku nggak mau pindah dari sini, Pak. Kamu ya, selalu membantah Bapak. Pokoknya Bapak bilang, pindah ya, pindah! Pak, bentar lagi aku tuh ujian sekolah, Pak. Udah gampang, bisa sekolah di sana. Udah, gak usah banyak-banyak. Beresin. Ini rumah barunya, Pak. Bagus banget. Lumayan lah. Tapi, Pak, kata Bapak kita pindah rumah supaya lebih dekat dari tempat pekerjaan Bapak. Kalau pindah di sini bukan jadi lebih jauh, Pak? Kamu tuh kerjanya protes aja sama orang tua. Dengar ya, Wina. Kamu tuh belum bisa kasih apa-apa sama orang tua. Jangan banyak protes. Kenapa sih Bapak selalu aja marahin aku tanpa alasan yang jelas? Emang aku salah apa? Wina! Kamu tahu berisik gak? Pak, tadi aku tuh lihat setan berdiri di sini, Pak. Setan yang ngikutin aku terus. Mana setan? Nggak ada apa-apa kan? Udah, kamu ikut. Pak! Sekarang juga kamu pergi dari rumah ini. Bapak nggak mau dengar keributan yang kamu buat di rumah ini. Ngerti? Pak, kalau sama anak tuh jangan kasar kayak gitu, Pak. Ini urusan keluarga saya. Pergi kalian! Kalau Kak Robi boleh tahu, semua biaya dari operasi ke dokter, karena kan cancer bukan hal yang murah ya. Wina dari mana uangnya? Saya minta tanggung jawab dari yang Laki-laki. sama saya. Kamu tahu gak sih? Aku tuh datang ke sini untuk kamu tenangin. Bukan untuk kita berhubungan suami istri seperti ini. Aku minta maaf, Win. Aku nggak ada maksud kayak gitu. Siapa yang lempar itu? Kenapa kamu nyakitin dia? Karena aku tidak ingin ada yang menyakitimu, Wina. Mana tumbal yang kamu akan berikan padaku? Aku akan memberikannya. Setelah kamu memberikan uang goib tambahan buatku. Aduh sakit! Aduh! Kamu harus memberikan uang pada orang-orang secara coba-coba. Dan orang-orang itu akan menjadi tumbalku. Setelah itu, baru aku akan memberikan uang lebih banyak untukmu. Mas, apa yang terjadi, Mas? Ini semua karena perbuatan nenek ngesot. Nenek ngesot? Jadi selama ini kamu ikut pesugihan, Mas? Kamu pikir uang itu datang dengan sendirinya? Aku harus menebalkan seseorang agar bisa mendapatkan uang lebih banyak lagi dari dia. Lalu siapa yang akan kamu tumbalkan, Mas? Seseorang yang mau menerima uang goib milikku secara cuma-cuma. Pak. Ngapain masih di sini? Pak, aku nggak mau pergi kemana-mana lagi, Pak. Aku nggak tahu harus kemana. Kamu tuh, kamu di sini tahu? Kalau dibilang pergi ya pergi, nggak usah balik lagi. Pak, telinga Bapak kenapa, Pak? Nggak usah ngalihin pembicaraan kamu. Pak, aku mohon, Pak. Aku nggak mau pergi, Pak. Izinin aku tinggal di rumah ini, Pak. Aku nggak tahu lagi harus kemana, Pak. Kamu ini sudah nggak diinginkan di sini, ngerti? Sudah dengar cerita belum soal kematian aneh belakangan ini? Oh, yang orang mati gara-gara dikasih duit 100 ribuan sama orang aneh. Kita harus hati-hati tuh sama orang yang memberikan uang seperti itu. Jangan-jangan orang itu sedang mencari tumbal lagi. Wah, bisa jadi tuh, Pak. Pak,
Ngapain di situ? Enggak Pak, cuma... Jangan-jangan Bapak yang mau cari tumbal ya? Pasti si amplop itu uang 100 ribuan kan? Enggak Pak, ini cuma... Jangan lari Pak! Pak! Jangan lari! Pak, jangan lari Pak! Tunggu Pak! Jangan lari! Tunggu Pak! Mana kamu? Bang! Ini dia nih Pak! Orang yang lagi cari tumbal buat pesugihannya Pak! Bukan Pak! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu sudah tidak ingin tumbal lagi padaku. Jadi kamu sendiri jadi tumbal. Ya ampun, aku hamil. Kalau Bapak tahu aku bisa diseret keluar dari rumah ini, aku harus gimana? Iya, Bu. Ngapain mentang-mentang gitu? Karena hamil? Enggak kok, Bu. Aku cuma masuk angin aja jadi mual. Ada tamu kayaknya. Iya, Bu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Bang. Bapak. Bapak. Ya Allah. Apa yang terjadi? Ada apa dengan suamiku? Maaf Bu, dia sudah meninggal. Kalian pasti sambung kalinya kan? Bu, suami Ibu ini adalah pengikut pesugihan Bu. Kami nggak mau Bu, sampai ada warga lain yang jadi korban lagi. Walaupun bapak saya salah, kalian nggak boleh main hakim sendiri. Kalian nggak boleh bunuh bapak saya. Mana buktinya? Mana? Dia bawa amplop uang Bu, dan pergi dengan ketakutan. Setelah kami tanyai dia. Dan udah banyak kasus warga yang meninggal setelah menerima uang dari orang asing Bu. Bisa jadi orang yang memberi uang itu adalah suami Ibu. Kalian jahat. Kalian semua jahat. Kalian akan kami laporkan ke polisi. Sebaiknya kalian secepatnya tinggalkan kampung ini. Pokoknya kalian harus segera meninggalkan kampung ini. Dan kalau sampai nanti kami kembali ke sini kalian masih ada, kalian terima akibatnya. Iya betul. Iya betul, betul. Ayo tinggalkan mereka. Ambil uang di kantong suamimu. Kamu membutuhkannya untuk bertahan hidup. Kenapa kamu tega banget nyakitin aku, Mas? Kamu yang tega. Gak mungkin kamu bisa hamil cuma berhubungan sekali sama aku. Mas, tapi bener aku ini hamil anak kamu, Mas. Wah, aku gak percaya. Bisa aja kan. Kamu berhubungan sama laki-laki lain, mereka gak mau bertanggung jawab, terus aku yang harus tanggung jawab gitu. Enak aja kamu. Aku cuma berhubungan satu kali sama kamu aja, aku gak pernah berhubungan sama orang lain. Jadi ini anak kamu, Mas. Pergi kamu dari sini. Ingat ya, aku gak bakal pernah tanggung jawab apapun sama kamu. Tolong aku ya. Kamu tidak apa-apa, Jal. Ada apa, Wina? Aku hamil, Bi. Tapi Mas Rizal gak mau tanggung jawab. Bener, Jal. Wina! Wina! Mak, Wina kenapa, Mak? Wina nggak apa-apa, Bu. Wina cuma pingsan. Yang mengkhawatirkan sekarang ini, ada sosok hantu muka pucat mengikuti Wina. Aku akan memberikan kamu kekayaan lebih dari apa yang didapat padaku. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu mau menyumbangkan anggota keluargamu untukku? Gak mungkin, Nek. Gak mungkin saya menumbalkan anak saya. Terserah padamu. Kalau kamu ingin kaya, penuhi syarat yang aku minta. Aku pulang, Bu.
Dari mana aja kamu? Gak pulang-pulang. Maafin aku, Bu. Aku cari kasih sayang di luar karena aku selama ini gak pernah dapat kasih sayang di rumah ini, Bu. Apa kamu bilang? Beraninya ya kamu bilang begitu sama ibu kamu? Dasarnya kurang ajar kamu! Jangan kamu pura-pura pingsan ya. Wina, bangun! Wina! Kamu bisa tumbalkan dia. Enggak boleh. Dari hasil pemeriksaan, Saudari Wina terkena kanker rahim, Bu. Kanker rahim, Dok. Iya, Bu. Kondisi Saudari Wina sudah parah dan harus diangkat salah satu indung telurnya yang terkena kanker agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lain. Dokter, kapan pelaksanaan operasinya? Operasinya harus dilakukan secepatnya, Bu. Jika tidak, kondisi pasien akan semakin memburuk. Ibu bisa mengurus ke bagian administrasi dulu untuk mengurus operasinya. Saya permisi dulu ya, Bu. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Aku bisa mendapatkan uang dari nenek Esot. Lydia. Ibu. Aku nggak mungkin menumbalkan Lydia. Ibu dari sini? Iya. Ibu hanya ingin menjenguk Wina. Gimana kabarnya kamu? Alhamdulillah saya baik, Bu. Syukur. Tapi Wina... Tumbalkan saja Ibu Musri. Dia sudah tua. Dan ajal pun akan segera tiba. Aku nggak mau menumbalkan ibu. Dia sangat menyayangiku. Berikan uang goib itu pada ibumu. Enggak. Aku nggak mau. Kamu kenapa, Nak? Aku ingin tumbal itu secepatnya. Kamu tidak. Nyawa kamu sendiri penggantinya. Aku mau milih Wina. Buat apa uang itu, Bu? Sebenci apapun aku pada Wina, aku tetap tidak tega menumbalkan darah dagingku sendiri. Sepertinya memang kamu ingin menyerahkan nyawamu sendiri padaku. Kenapa sih jadi gila seperti ini? Aku tidak bisa menjadikan orang gila sebagai tumbal. Dokter, tolong. Dari tadi ibu saya tertawa-tawa dan menangis sendiri, dokter. Suster. Iya, Dok. Bawa ibu keluar. Baik, Dok. Aku tidak akan pernah bisa melakukan apapun selagi Wina masih dilindungi oleh kekuatan. Tapi aku harus membantunya. Hanya dengan cara terakhir ini, aku bisa membantu Wina. Walaupun aku harus mengorbankan jiwaku. Kanker rahimnya bisa hilang ya? Bagaimana bisa, Dok? Saya juga tidak tahu. Ini sebuah keajaiban. Kanker saya hilang, Dok. Iya, betul Mbak. Mbak Wina sembuh dengan sendirinya. Bagaimana bisa ya? Kok kanker di tubuhku mendadak hilang? Saya sekarang ngekos di Jakarta karena saya sekarang udah ngerasa nggak nyaman di rumah karena mama sekarang pemarah, temperamental, suka kekerasan. Kalau kanker mama tahu, cuman nggak pernah tahu kalau aku pernah aborsi. Wina, Wina, Wina. Siapa kamu? Kamu tidak usah takut. Aku akan menolongmu. Apa maksudmu?
Kamu tidak perlu kerja untuk mendapatkan uang. Kamu bisa memakai uang dariku untuk semua kebutuhan. Maksud kamu apa? Ambil amplop yang ada di laci. Buka amplop itu. Uang siapa ini? Uang itu akan terus kembali padamu. Belanjakanlah. Ini paketan kosmetiknya, Mbak. Semua jadi 900.000 ya. Makasih ya, Mbak. Ini uangnya. Pas ya, 900.000. Mbak, aku beli bedaknya dong. Ya, sebentar ya. Loh, uang yang tadi 900.000 mana ya? Kenapa, Mbak? Mbak beneran udah bayar kan tadi, Mbak? Mbak ini apa sih? Kan tadi aku udah kasih uangnya. Jangan bikin malu dong, Mbak. Uangnya kemana ya? Aku harus ganti deh. Tuyul kali, Mbak. Uang aku juga pernah hilang, yang ngambil tuyul. Makanya, Mbak, besok-besok simpen yang bener uangnya. Aku heran. Kenapa bisa ya uang yang aku kasih di kasir tadi bisa hilang? Coba lihat di kantong ini. Uangmu sudah kembali lagi padamu. Bagaimana mungkin, Nek? Kok bisa uang ini kembali lagi sama aku, Nek? Tentu saja bisa. Sekarang tinggal kamu membalasnya. Ya elah, untung aja mobil gue gak kenapa-napa. Ya ampun, Mbak, kalau jalan hati-hati dong, Mbak. Harusnya lo tuh bersyukur ya, gue tuh gak minta ganti rugi sama lo. Kalau sempet mobil gue lecet gara-gara nabrak orang kelot, lo harus ganti mahal, tau gak? Loh, gimana sih? Kan Mbak yang nabrak saya, kok malah Mbak yang minta ganti rugi? Harusnya saya minta ganti rugi sama Mbak. Nah, ketahuan kan? Lo tuh sengaja kan biar gue tabrak terus minta ganti rugi deh. Awas saja kamu ya. Kamu akan merasakan akibatnya karena udah menghina aku dan fitnah aku kayak gini. Kenapa? Kesel? Misi buat dapetin uangnya gagal? Udah, ingin cabut. Mbak. Nih uangnya jatuh. Uang jatuh. Gak usah pura-pura baik deh. Ini uang siapa ya? Mobilnya nabrak pohon. Iya, saya kan punya pacar. Jadi saya merasa dia itu yang satu-satunya orang yang bisa mengerti aku. Terus di rumah orang tua nggak bisa ngerti aku, selalu kayak gitu. Jadi aku kayak lebih milih pasangan aku. Karena dia merasa dia lebih ngerti aku sekarang. Aku mau membalas kebaikan kamu selama ini sama aku. Bibi, ada apa, Bi? Aku datang ke sini mau minta uang sama kamu. Mau minta uang? Aku buat modal usaha di Jakarta. Jadi kamu harus bantu aku. Kalau kamu tidak memberikan uang itu, aku akan bongkar rahasia kamu dengan ijal kepada Habib. Apaan tuh? Uang aku banyak. Uangku nggak bisa habis. Apalagi aku habis numbalin Laksmi buat nenek. Nenek? Makasih ya, Nek. Nenek udah memberikan aku uang gaib. Apa yang kamu inginkan sudah kau dapatkan, sudah kau berikan. Kini aku ingin menguji kesetiaanmu dengan mengorbankan keluargamu. Aku nggak mau mengorbankan keluarga aku untuk kamu, Nenek. Kamu berani menolak aku. Kalau kamu tidak mau memberikan kesetiaanmu, akan aku ambil nyawamu.
Nggak bisa. Aku harus pergi. Aku harus selamatkan diri aku sendiri. Kamu mau kemana? Lepasin, Nek. Lepasin. Aku nggak mau. Kamu harus ikut jadi pelayanku. Enggak, Nek. Lepasin, Nek. Lepas. Lepasin, Nek. Aku nggak mau. Lepas. Lepasin. Wina, lepasin. kamu ikut mau Wina. 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 Bapak. Kamu kenapa ada di sini, Nak? Cepat pergi dari sini. Cepat pergi. Aku mau pergi tapi aku nggak tahu di mana caranya, Pak. Arwah para pemujaku akan dikurung dalam penjara milikku selamanya sampai kiamat. Aku harus pergi dari sini. Aku ingin pergi. Tapi bagaimana caranya ya? Semoga dengan terbakarnya uang ini, Wina bisa kembali, Pak Ustadz. Uang goib ini adalah sumber dari bencana keluarga Wina. Untung saya bisa menemukan uang ini yang disimpan oleh Wina di dalam lemari. Dan juga saya pernah mendengarkan Wina menceritakan tentang uang ini, Pak Ustadz. Panas! Panas api dari mana ini? Pak! Pak tolong Wina, Pak! Wina takut, Pak! Tempatku terbakar! Siapa yang berani membakar tempatku? Bismillahirrahmanirrahim. Wina! Mas Hafid! Mas Hafid! Rupanya kamu yang mengganggu ketenangan kami. Beraninya kamu membakar uang-uang milikku. Hai makhluk gaib, berhenti pengaruhi manusia. Aku tidak akan berhenti pengaruhi orang-orang. Aku akan pengaruhi mereka yang berhati lemah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Panas! 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 Pergi kau iblis jahat. Jangan pernah datang lagi. Aku akan pergi, tapi aku akan kembali pengaruhi orang-orang yang lemah imannya. Kamu baik-baik aja kan? Bapak. Wina anakku, kembalilah ke jalan yang benar. Jangan ikuti Bapak yang telah hilang. Wina. Wina. Bapak. Win. Bapak. Sudah. Wina. 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 Mas Hafid. Bapak pergi lagi, Mas. Biarkan saja bapakmu pergi dengan makhluk-makhluk sesat itu ke alamnya. Terima kasih banyak, Pak Ustadz. Ya, jaga istri. Wina, terlepas dari masa kelam kamu, saya ingin kamu lebih menghadapi masa depannya yang sekarang-sekarang aja ya. Jangan terlampau bersedih ya, Robi. Dan sekarang kamu saya sarankan untuk mendengarkan suara hati, inner voice. Suara hati yang paling dalam, karena kalau tidak akan terjadi juga yang lalu-lalu keulang lagi. Yakin setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Dan kita harus tetap semangat untuk ngejalanin hidup. Terima kasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Aku akan bikin fanpage untuk para penderita kanker yang ada di Indonesia. Semoga yang mendonasikan dananya banyak. Uang gaib yang saya dapatkan memang membebaskan saya dari masalah yang membelenggu kehidupan saya. Tapi ternyata uang gaib hanya memberikan kesenangan sesaat dan memberikan jalan keluar yang semu, yang hanya membawa aku dalam kesesatan dan memberikan aku masalah yang jauh lebih besar lagi dari sebelumnya. Ternyata jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu didapat dari jalan yang tidak diduga-duga. Karena janji Allah pada umatnya akan memberikan jalan keluar bagi hambanya yang bertakwa pada Dia.